Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju Sepni Santika, NIM M1A1188013, mata kuliah K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya APAR dan prosedur LOTO di dunia kerja. Baik, sebelum kita membahas pentingnya APAR dan prosedur LOTO, ada baiknya kita memahami apa itu API. API memiliki beberapa definisi dari berbagai sumber. Yang pertama dari IFSTA atau Essential of Firefight, yaitu API merupakan suatu reaksi kimia yang dikenal sebagai pembakaran. Yang kedua dari David De Gold, yaitu api atau pembakaran merupakan suatu proses oksidasi cepat yang umumnya menghasilkan panas dan nyala. Dan yang ketiga dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu api, panas, dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar atau nyala. Tidak semua api yang menyala adalah kebakaran. Jadi, apa itu kebakaran? Kebakaran merupakan api yang tidak dikehendaki dan tidak terkendali yang menyebabkan kerugian. Berikut merupakan segitiga api. Komponen-komponennya ialah ada oksigen minimum 16%, yang kedua ada bahan bakar, yaitu terdiri dari gas, cairan atau uap, dan padat. Dan yang ketiga ada panas, meliputi bisa kimia, listrik, mekanis, nuklir, dan matahari. Ketiga komponen tersebut lengkap, maka akan terjadi reaksi kimia, yaitu api. Berikut kelas kebakaran. Kebakaran sendiri terbagi atas beberapa kelas, yaitu kelas A, timbul dari mungkin kayu, kertas, kain. B, bensin, oli, cat, dan cairan mudah terbakar dan lainnya. C, dari material yang beraliran listrik. D, logam. Dan K, media masak. Fungsi kelas kebakaran tersebut ialah agar kita dapat mengetahui cara untuk pemadamannya. Api bisa melakukan perpindahan, yaitu dengan perpindahan panas konduksi dan perpindahan panas konveksi. Contoh-contohnya bisa dilihat pada gambar. Terdapat beberapa metode pemadaman api, yaitu pertama dengan mengurangi temperatur, yang kedua dengan memindahkan bahan bakar, yang ketiga dengan mengeluarkan oksigen, dan yang keempat dengan menghambat reaksi rantai atau penjalaran. Kemudian kita masuk ke APAR. APAR merupakan alat pemadam api ringan yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. APAR berbentuk tabung berisi bahan pemadam api bertekanan tinggi. APAR juga sangat dianjurkan terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu K3. Kemudian jenis-jenis APAR. APAR terdiri dari beberapa jenis, salah satunya jenis water atau air, yaitu berisikan cairan atau air bertekanan tinggi. APAR dengan bahan dasar air ini sangat cocok untuk memadamkan api yang diakibatkan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, plastik, dan jenis kebakaran kelas A lainnya. Jenis APAR ini juga dinilai sebagai pemadam api yang paling ekonomis dan terjangkau dalam segi harga. Namun, kekurangan dari jenis APAR yang satu ini ialah kurang cocok digunakan pada kebakaran yang dikarenakan oleh instalasi listrik bertegangan atau kebakaran kelas C. Yang kedua, ada APAR jenis busa atau foam. APAR jenis ini memang terbuat dari bahan kimia yang dapat membentuk busa ketika disemprotkan. Busa yang disemprotkan oleh APAR ini ialah berbentuk busa AFFF yang dapat menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses kebakaran.
Nah, apar jenis ini sangat efektif untuk memadamkan api dari bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, dan jenis kebakaran kelas A lainnya. Selain itu, apar jenis busa ini juga dapat diandalkan untuk memadamkan kebakaran yang ditimbulkan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, alkohol, solvent, dan jenis kebakaran kelas B lainnya. Yang ketiga ada apar jenis serbuk kimia atau dry chemical powder. Apar jenis ini dianggap lebih serbaguna karena sangat efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas, baik A, B, dan C. Cara kerja dari apar ini ialah dengan mengeluarkan serbuk kering yang akan menyelimuti bahan yang terbakar sehingga memisahkan oksigen. Meski dapat dipakai untuk hampir semua kelas kebakaran, jenis apar ini tidak disarankan untuk digunakan pada industri karena dapat mengotori dan merusak peralatan produksi di sekitar. Dan yang terakhir ada apar jenis CO2 atau karbon dioksida. Apar jenis ini sangat cocok untuk memadamkan kebakaran yang dihasilkan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar atau kebakaran kelas B dan akibat instalasi listrik yang bertegangan atau kelas C. Apar terdiri dari beberapa bagian, bisa dilihat dari gambar, yaitu terdiri dari pin pengaman, tuas, pegangan, selang, pengukur tekanan, ada tabung, corong, dan label informasi. Cara untuk menggunakan apar sendiri yaitu dengan menggunakan singkatan PAS, yaitu pull. Pertama, tarik pin pengaman tuas. Yang kedua ada aim dengan mengarahkan corong ke sumber api. Yang ketiga ada squeeze, yaitu tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung. Dan yang keempat ada sweep, sapukan secara merata hingga api padam. Berikut merupakan perawatan apar. Pertama, letakkan apar di tempat yang tidak lembab, bisa 15-125 cm di atas lantai. Yang kedua, bersihkan komponen apar secara berkala, baik nozzle, hose, safety pin, dan lain-lain. Dan yang ketiga, cek komponen secara berkala untuk mengetahui ada kerusakan atau tidak. Dan yang keempat, segera isi ulang apar setelah memasuki masa kadaluarsa atau telah digunakan. Setelah membahas pentingnya apar, kita masuk ke bahasan prosedur LOTO. LOTO atau Lockout Takeout merupakan suatu prosedur untuk menjamin mesin atau alat berbahaya secara tepat telah dimatikan atau dipadamkan dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan maintenance sedang berlangsung sampai dengan pekerjaan tersebut telah selesai. Prosedur umum LOTO antara lain, pertama dengan mengidentifikasi sumber energi, mengisolasi dan mematikan sumber energi, mengunci dan memberi tanda bahaya pada sumber energi, dan memastikan efektivitas isolasi sumber energi. Berikut langkah-langkah atau prosedur pemasangan isolasi LOTO. Yang pertama, kita analisa terlebih dahulu sumber energi berbahaya. Semua pekerja yang terlibat dalam pekerjaan harus menganalisa dan mencari sumber-sumber energi atau bahaya yang dapat menciderai pekerja. Lakukan pemeriksaan terhadap sumber energi yang terhubung dengan peralatan yang akan diperbaiki. Sebagai contoh, pada saat seorang mekanik akan melakukan perbaikan unit truk, maka mekanik tersebut harus mencari sumber-sumber energi yang dapat membahayakan dirinya dan saat melakukan pekerjaan di unit tersebut. Seperti unit dapat sewaktu-waktu dioperasikan orang lain tanpa ia ketahui. Unit bergerak sendiri saat diparkir karena adanya kemiringan lantai kerja, adanya energi tersembunyi seperti tekanan udara atau pegas, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita beritahukan semua pihak yang terlibat. Semua pihak yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung, namun masih berhubungan dengan pekerjaan atau peralatan yang akan diperbaiki harus diberitahu. Dan yang ketiga, isolasi atau putus sumber energi yang berbahaya. Lakukan
lakukan pemutusan jaringan atau aliran listrik dari sumbernya. Lakukan isolasi pada titik isolasi yang telah disediakan atau disesuaikan dengan rekomendasi pabrik. Bila pekerjaan dilakukan secara berkelompok, maka lakukanlah isolasi secara berkelompok dengan menggunakan keysore dan dipimpin oleh satu isolasi officer. 4. Lakukan pengujian. Setiap sumber yang telah diisolasi harus tetap diuji terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilakukan untuk memastikan bahwa sumber energi benar-benar terputus. Yang kelima, pasang lock and tagging. Setelah sumber energi telah diputus, pasanglah lock untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang sewaktu-waktu dapat menghidupkan atau menyambung kembali sumber energi. Dan pasanglah tagging pada titik isolasi untuk memberikan informasi kepada pekerja lain terkait pekerjaan yang dilakukan. Yang keenam, mulailah pekerjaan. Setelah semua dapat dipastikan aman, maka pekerjaan dapat dilakukan sesuai perencanaan. Yang ketujuh, menyelesaikan pekerjaan. Selesaikan pekerjaan pada shift Anda. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan pada gilir kerja Anda, maka berikanlah pending job yang jelas ke pengawas, dan isolasi harus tetap terpasang untuk menghindari kerusakan yang lebih parah yang disebabkan oleh pengoperasian pekerja lain yang tidak mengetahui. Pastikan terlebih dahulu bahwa isolasi officer telah mempunyai kunci dari gembok yang Anda pasang, atau letakkan kunci pada kotak isolasi yang tersedia. 8. Yaitu mengamankan daerah kerja. Lakukan perapian dan pembersihan jika pekerjaan telah selesai dilakukan. 9. Periksalah area kerja. Lakukanlah pemeriksaan secara menyeluruh terhadap area kerja Anda untuk memastikan tidak ada pekerja lain yang berada di area tersebut, serta pastikan bahwa peralatan yang digunakan tidak ada yang tertinggal. 10. Lepas kunci dan tagging. Lepaslah semua gembok dan tagging yang setelah pekerjaan selesai. 11. Sambungkan kembali sumber energi. Setelah gembok dan tagging dilepas, sambungkan kembali peralatan dengan sumber energi, misalnya dengan memutar klipsal pada posisi on atau membuka valve pada posisi on. Dan yang ke-12 ada dengan menguji fungsi. Ujilah peralatan yang telah diperbaiki, pastikan bahwa peralatan telah berfungsi dengan baik dan sumber energi telah disambungkan. Demikianlah penjelasan mengenai pentingnya APAR dan prosedur LOTO di dunia kerja. Semoga bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.